Hai halo, jumpa lagi di podcast Ruang Miku, ruang obrolannya admin medsos TVRI Maluku. Kali ini bareng Miku Esti, dan di depan saya sekarang sudah ada seorang narasumber yang keren punya pokoknya. Seorang perempuan muda, cantik, berbakat yang saat ini sedang berjuang di ajang nasional Putri Indonesia 2025. Siapa dia? Sharon Sahetapi. Terima kasih. Terima kasih udah undang aku ke sini. Kabarnya gimana, Sharon? Baik, puji Tuhan. Welcome to podcast Ruang Miku TVRI Maluku. Udah berapa kali ke TVRI Maluku atau baru pertama kali? Baru sekarang. Nanti semoga datang-datang lagi ya. Oke, please enjoy ya. Iya. Hari ini kita bakal ngobrol sama Sharon tentang kegiatannya menuju Putri Indonesia 2025 dan juga bagaimana sih pengalamannya di dunia pageant. Ada banyak insight dan hal-hal yang mungkin bakal menjadi motivasi buat kalian semua, jadi pantengin terus, oke? Ya, pertanyaan saya yang pertama untuk Sharon. Kan belum banyak orang mungkin ya yang agak aware dengan Sharon di dunia beauty pageant. Saya pengen dong Sharon, kalau mau ngenalin Sharon ke teman-teman ini seperti apa Sharon? Ya, gimana ya? Saya Sharon Sahetapi. Umur saya 25 tahun. Saya besar dan lahir di Jakarta, tapi memang asli Maluku. Ya, saya pengen banget sih, tergerak banget pengen ikut ini. Puji Tuhan bisa masuk. Semoga di Putri Indonesia ini saya bisa jadi berkat, dan saya bangga banget bisa mewakili Maluku, supaya juga Maluku banyak dikenal lagi, lebih terkenal lah, namanya diangkat. Oke. Sharon sampai ke ajang Putri Indonesia 2025. Pasti kan bahasa Indonesia pada pinter-pinter ya yang ikut Putri Indonesia ya? Bisa lah. Ya, baiklah. Nah, sampai ke situ gimana perjalanannya? Mungkin diceritain dulu dong. Perjalanannya cepet sih, perjalanannya nggak terasa tuh. 1 bulan Maret awal tuh ada audisinya memang. Dari itu sudah tahapan terakhir. Ya, dan Maluku tuh, kandidat Maluku belum ada. Jadi Sharon lihat-lihat nih, aduh, masa sih nggak ada sih Maluku, kosong nih, kayaknya apa Sharon ikut ya, coba. Tapi memang rasa masih banyak yang kurang sih dalam diri. Jadi tunggu dulu sampai akhir deadline-nya. Masih belum ada nih yang ikut Maluku. Jadi di Putri Indonesia tuh masih dikeluarin lagi, masih dicari. Jadi belum ada kandidat dari Maluku pokoknya ya? Belum. Akhirnya tanggal 17 deadline-nya, Sharon daftar. Sharon daftar langsung cepet-cepet send formulirnya. Dan ya udah, beberapa hari kemudian Sharon udah nggak pikir-pikir lagi dong, dapat interviewnya. Lolos dokumen, cek background, lolos semua. Apakah ini jalannya? Ya, apakah ini jalannya? Ya udah, Sharon ikutin deh wawancara. Puji Tuhan ya, nggak kerasa tiba-tiba masuk. Jadi, tanggal berapa kemarin kamu dikabarin kalau kamu lolos audisinya tuh? Itu kan tanggal 17 deadline-nya ya. 2 hari itulah wawancara, nggak lama. Pokoknya dalam seminggu udah jadi finalis gitu. Jadi hati juga, buset nih langsung jadi finalis, cepet banget. Persiapannya apa gitu, tapi ya sudah, kita jalankan saja. Tapi kan Sharon bukan pertama kali dong ikut ajang seperti ini. Ini ajang dulu gede sih. Pernah ya. Ada. Apa 2020 Miss Indonesia. Aku sempat ikut juga, jadi Maluku juga, mewakili Maluku. Ya waktu itu mungkin masih belum tahu dunia ini ya, jadi belum terlalu bagaimana, belum ada fokus, belum ada target untuk aku harus benar-benar bawa Maluku. Intinya nih. Mau mencoba. Betul. Ya. Jadi ya itu sebagai pengalaman saja. Semoga di Putri Indonesia ini bisa membuahkan hasil yang lebih baik. Amin. Kita doakan. Ya. Nah, kamu sudah masuk sampai ke tahapan sekarang ini, otomatis pasti kamu ada yang target yang harus kamu capai. Kemudian ada motivasi kamu yang memang menguatkan kamu untuk terus maju nih. Apa sih motivasi terbesar kamu? Motivasi ya, seperti yang Sharon bilang tadi tuh, sampai tahapan akhir Maluku tuh nggak ada kan kandidatnya. Kenapa? Padahal potensi Maluku, anak-anaknya kan, putri-putrinya cantik-cantik, pinter-pinter tuh. Aduh ya ampun, kok nggak ada, masa harus aku? Jadi ya udah, aku mau, dalam aku ikut acara ini, ajang ini, aku mau bangkitkan awareness ya bilangnya, supaya makin sadar juga kita tuh punya potensi loh sebenarnya
putri-putri Maluku ini. Jadi semoga supaya dari Sharon banyak terbuka jalan lagi, putri-putri maju lebih naik ya kan. Tunjukin aja pesona-pesona Maluku. Seperti Sharon menunjukkan pesona Sharon. Iya. Cantik banget tuh. Aduh makasih. Nah Sharon, apa isu dan campaign yang bakal Sharon bawa nih ke ajang nasional ini? Ke ajang nasional nih ya, kalau Sharon pribadi lagi concern banget sama sampah. Jadi Sharon juga waktu itu sempat belajar di bank sampah di Budi Luhur juga. Itu bagus banget sih Kak. Kita walaupun sampah kita banyak, tapi kita bisa tabung sampah itu jadi faktor ekonomi juga buat kita. Di sampah Budi Luhur yang Sharon belajar itu, kita tabung sampah, mereka kerjasama sama Pegadaian. Jadi kita juga tabung emas. Kan lumayan kan, kita buang sampah tapi dapat emas. Iya gitu. Jadi Sharon lebih fokusnya ke situ, bank sampah, dan juga gimana sih kayak sampah kita yang sehari-hari kita hasilkan, kayak dari rumah aja gitu, sampah yang makan setiap hari, itu kita bisa hasilkan jadi apa untuk menguranginya, cara olahnya gitu sih kalau Sharon. Berarti kalau tentang sampah, berarti bagaimana Sharon melihat Maluku? Pastinya Sharon sudah mengobservasi atau melihat kalau di Maluku seperti apa sih pengelolaan sampahnya? Kalau kemarin dari hasil obrolan juga sama Pak Wali Kota, beliau juga concern karena program-program yang beliau bikin tempat sampah 3R, tapi masyarakat Maluku belum terlalu mau melakukannya gitu. Jadi mungkin kita bisa ubah mindsetnya mereka, ubah masyarakat punya mindset kayak yang tadi Sharon bilang kan, ini kalau mereka tabung, mereka tahu mereka bisa nabung, dapat emas, siapa tahu lebih lancar kan, lebih jalan lagi programnya, nah gitu sih. Iya itu menarik banget sih. Iya kan, karena saya juga kayaknya yang terkait dengan sampah ini emang jadi concern semua orang di Maluku. Betul. Khususnya Kota Ambon. Iya. Jadi kita ada usaha sedikit tanam sampah tabung sampah ya. Tapi kita juga dapat hasil emas juga. Itu kan meningkatkan ekonomi kita juga kan. Oke, Kasti berharap kedepannya bisa kolaborasi dengan pemerintah Kota Ambon juga, khususnya karena sampah kita banyak banget. Betul, sayang sekali. Coba aja emas kita udah berapa itu. Iya betul. Oke, kita masih mau tanya-tanya lagi terkait dengan apa sih yang mau dibawa, terkait dengan campaign-campaign lainnya mungkin yang mau dibawa, dan bagaimana Sharon memandang Maluku, tapi tentunya setelah kita break dulu, setelah jeda pariwara berikut ini. Ini dia acara yang ditunggu-tunggu. Podcast Ruang Miku. Ruang obrolan admin Medsos TVRI Maluku. Podcast yang mengupas hal-hal yang lagi viral di media sosial. TVRI ada yang meliput kok. Oh iya. Kita selalu ada di mana? Oh iya. Yang paling dilirik saat ini mungkin ya. Kira-kira cocok nggak jadi artinya? Luas banget ini. Ya 1 tahun tuh untuk dikelilingin nggak bisa. Tapi nggak ada yang keresahan. Aku takutnya didengar loh ini. Dengan celetukan host yang khas dan renyah. Podcast Ruang Miku. Nantikan hanya di TVRI Maluku. Kembali lagi di podcast Ruang Miku dan masih bersama Esti, juga Putri Indonesia Maluku 2025 Sharon, tadi kamu sudah ngomong banyak campaign yang bakal kamu angkat, yaitu tentang sampah ya. Nah selain itu apa nih? Bagaimana tentang pariwisata Maluku, atau apakah itu juga menjadi salah satu hal yang mau kamu angkat? Iya dong, tertarik banget aku tuh, kayak laut kita ya kan, alam itu aku pingin banget. Kemarin aku juga udah ketemu sama pariwisata, Dinas Pariwisata? Iya betul, Dinas Pariwisata. Terus aku juga ada ajak kolaborasi. Ya, jadi nanti hari-hari inilah, nanti ditunggu ya videonya. Kita mau bikin video promosi, ada di 3 tempat. 3 tempat itu pokoknya nanti aku promosiin lah, belajar lagi, terus apa yang bisa dikembangkan di situ. Mantap ya. Sukses sama videonya, kita tunggu ya. Dan ngomong soal Maluku, berarti gini, kalau
Sharon sendiri melihat Maluku itu gimana? Coba kita tanyain. Kalau Sharon ditanya, coba dong jelasin Maluku dalam 3 kata. Contohnya nih kayak pertanyaan di ajang Putri Indonesia nih. Misalnya kalau ada pertanyaan 3 kata tentang Maluku, pilih kata apa aja? Menurut saya Jadi panjang. kalau Maluku ya, home sih untuk aku. Home. Ya. Terus keluarga juga. Family. Apa ya? Bis itu indah banget sih. Indah. Aku baru sekali kesini ya, karena besarnya di sana lah. Terus wow, nggak berhenti bilang wow, lihat sini, wow, lihat sana, wow. Foto tuh di HP cuman penuh pemandangan doang. Iya. Harus ini sih. Benar. Home, Biar family, dan beautiful ya. Banyak Indah. orang harus lebih kenal lagi sih. Iya. Itu tugas Sharon nanti ke Iya, depannya. amin. Indah, dan seperti mata saya hari ini melihat indah sekali ya kalau ngelihat ke Sharon. Oke, Sharon, kamu kan melewati ini tentunya ada banyak hal yang harus dipersiapkan. Termasuk dengan support. Persiapannya dalam bentuk support mungkin dari Maluku. Nah, gimana udah dapat support apa aja dari pemerintah Maluku nih? Dari pemerintah Maluku ya. Puji Tuhan sih waktu Sharon datang, Sharon kenalkan diri, mereka support sekali, bangga sekali ya. Terus ya pokoknya mereka juga bilang pokoknya apa yang Sharon perlu, apa yang Sharon mau bisa kita bantu sebisa. Jadi wow, ini memang udah jalannya sepertinya nih, bisa jalan sampai sejauh ini. Ya udah, Sharon pasti yakin kalau Tuhan udah kasih jalan gini, pemerintah juga udah dukung, pastilah siapa tahu bisa membuahkan hasil yang baik lah. Nah, kalau pemerintah udah dukung, ini warganya juga harus dukung. Amin. Makanya kita sama-sama dukung lah ya Sharon di ajang ini. Targetnya jangan ngebebanin Sharon juga, tapi minimal Sharon tampil dengan maksimal. Amin. Ya, menunjukkan betul. potensi terbaik Sharon di ajang tersebut ya. Mudah-mudahan. Betul. Sharon dan Bau Maluku juga. Siap. Kan? Nah, apa aja yang sudah dipersiapkan? Sejauh ini ya, dari Jakarta sih udah banyak photoshoot, udah desain kostum juga, udah banyak bikin video. Dan hari ini di Maluku, di Ambon sini, Sharon tugasnya audiensi. Sharon juga mau sosialisasi, kayak yang tadi Sharon bilang juga, Sharon mau kolaborasi sama Dinas Pariwisata. Lalu yang terakhir Sharon harus bikin video profile ya di sini. Video profile itu adalah salah satu bagian dari itu ya, penjurian ya. Betul. Nah, kalau video profilnya kita ambil bagus, kita tampilin juga kan Maluku nih, Ambon apa sih keindahannya, itu juga nanti bisa jadi best video profile, Kak. Jadi salah satu ininya juga, salah satu faktor. Betul. Jadi semangat sekali nih, udah dapet tim yang bagus, yang baik, dan semoga prosesnya lancar, baik. Bisa jadi unik juga ya, siapa tahu beda dari yang lain. Amin. Kan? Nanti videonya itu bakal harus di penilaiannya dari like, dari banyak orang yang views atau gimana nih? Atau memang dari jurinya? 50-50 sih. 50-50. Iya, jadi pokoknya bisa, orang juga harus banyak yang views ya. Iya. Jadi bisa. nanti kita harus nonton bareng-bareng. Tolong ya. Warga Maluku harus nonton dan kita harus kasih support, like dan komen Iya, di betul. situ. Karena, ramaikan aja. Iya, betul. Ramaikan saja. Like tombol subscribe ya. Iya, nanti itu bagian tugas salah satunya TVRI Maluku ya yang nugasin. Ini teman-teman kita semuanya ini. Yuk, bisa yuk. Thank you. Sharon, terus kamu selain sekarang audiensi, tahapannya itu ya? Iya. Abis ini mau tahapan apa lagi nih? Bakal balik ke Jakarta atau berapa lama ada di Ambon? Oh, belum. Sharon mau fokus bikin itu dulu sih, video masih. profile. Iya. Baru nanti balik ke Jakarta. Belum ada tanggal ya. Soalnya masih pingin di sini. Masih pingin di sini. Masih pengen lama-lama di sini. Iya, masih pingin. Nanti ada tahapan apa aja? Ada kalau tidak salah ada women conference. Betul. Yang harus Sharon ikuti. Iya, itu. Apa aja tuh yang nanti bakal diobrolin di situ? Ya, itu di tanggal 4 ya. Sebenarnya ya kita ngomong bagaimana empowerment women aja, terus pasti ya banyak sih 4 April ya? Iya, 14 April 14 April hari pertama. Dan itu udah hari pertama karantina juga. Oke. Iya, jadi udah mulai full. Semoga kesehatan aku. Amin ya, itu yang paling penting sih sebenarnya. Nah, kalau terkait kesehatan, apa tipsnya? Apa yang Sharon persiapkan fisikalnya yang untuk menghadapi ajang itu, karena memang harus fisiknya juga harus kuat kan? Iya.
Ya kalau Sharon sendiri sih lebih banyak istirahat aja, kalau ada waktunya makan buah, minum susu, pokoknya gitu-gitu aja. Dan kalau ada waktu luang Sharon olahraga aja. Oke. Olahraga apa yang disukai sama Sharon? Sharon ya? Ya. Sharon sukanya tenis sih. Wow. Pinter main tenis berarti ya? Bisa lah, belajar lah. Nah, Sharon, kalau saya menuju ke personalnya Sharon dulu. 25 tahun kan sekarang usianya. Sharon kuliah atau kerja atau gimana? Udah kuliah, udah kerja juga, tapi baru berhenti, jadi sekarang mau fokus dulu di Putri Indonesia. Oke. Berarti memang sempat kerja juga, sempat kuliahnya di Budi Luhur. Background pendidikannya maksudnya? International Business ya aku ambil. Berarti entrepreneur ya? Iya bisa, makanya nih Kak, tahun depan ya Kak, abis aku ikut Putri Indonesia nih, kalau ada kesempatan aku juga udah ngomong sama Pak Gubernur, Pak kalau bisa saya mau beli lisensi Pak. Beli lisensi Wow. Putri Indonesia. Jadi karena kita bikin di sini. Belum punya. Betul ya. yang kayak tadi aku bilang kan. Jadi kita bikin di sini dari awal. Jadi makin banyak yang berminat juga nona-nona ini kan. Terus baru kita kirim ke Jakarta. That's right. Ini bagus. Ya kan? Nanti kita lihat karena banyak loh. Jadi eksotiknya, kecantikannya. Betul. Maluku itu sebenarnya juga unik banget. Kan? Iya. Beda lah. Memang itu. setiap daerah pasti punya kecantikannya. Itu yang harus ditonjolkan. Tapi memang Maluku tuh eksotik banget. Beda lah, ada lah. Makanya Beda itu. banget. Kita tunggu aja ya. Siap. Semoga bisa ya. Saya bagian yang undang-undang ke podcast aja. Amin. Oke, nah seiring dekatnya ke ajang yang di sana nih ya, di sini lagi persiapan profil videonya dan lain sebagainya. Kamu di rumah kesehariannya ngapain? Selama ikut ini ya aku jaga kesehatan tuh yang paling pertama. Terus aku banyak belajar juga kan, karena takut bagaimana nanti kalau ditanya atau apa, harus bisa jawab kan, harus persiapkan diri juga. Terus yang paling penting mental dan support orang tua. Jadi aku datang ke sini juga banyak belajar, karena aku bukan bawa namaku sendiri kan, bawa Maluku juga. Jadi apa yang aku ketinggalan, apa yang aku nggak tahu harus dikejar di saat ini. Jadi pas di sana aku bisa tampilkan yang terbaik gitu sih. Saya pengen tahu target kamu pribadi ya, karena kan memang pasti kalau dulu di Bis Indonesia kamu bilang kamu coba-coba, ini nanti di sini ada targetnya. Target pribadi kamu tuh apa untuk ajang ini? Tapi kita jeda sebentar. Boleh. Setelah yang satu ini. Ini dia acara yang ditunggu-tunggu. Podcast Ruang Miku. Ruang obrolan admin Medsos TVRI Maluku, podcast yang mengupas hal-hal yang lagi viral di media sosial. Oh iya, kita selalu ada di mana? Oh iya. Yang paling dilirik saat ini mungkin ya. Kira-kira cocok nggak jadi artinya? Luas banget ini. Ya 1 tahun tuh untuk dikelilingi nggak bisa. Tapi nggak ada yang keresahan. Tapi didengar loh ini. Dengan celetukan host yang khas dan renyah, podcast Ruang Miku nantikan hanya di TVRI Maluku. Kembali lagi di podcast Ruang Miku, masih bareng Sharon. Halo. Sharon, kali ini Kesti mau tanya, apa target pribadi kamu gitu untuk malam final? Untuk malam final ya. Sebenarnya aku gak mau taruh target, tapi aku mau bawa aja yang terbaik yang aku bisa. Aku mau berusaha aja bikin selama karantina, bikin yang terbaik, bikin semaksimal aku, jadi gak ada penyesalan di akhirnya. Dan kalau memang jalan Tuhan bagaimana, support juga oke kan, pastilah ada berkatnya di situ. Juara kayak bijak banget memang. Begini jawaban para putri memang harus seperti ini. Tapi memang jadi berasanya juga tidak ada pressure ya. Betul. Jalanin aja dulu bagaimana, jalanin yang terbaik lah pokoknya. That's right. Terus gini, kalau kita melihat profil para putri Maluku yang maju ke ajang nasional, kemudian kalau kita lihat tokoh-tokoh berbakat muda yang muncul, itu kayaknya senang banget rasanya. Banget. Nah tapi kan sebenarnya mungkin di pelosok Maluku ada banyak
yang punya bakatnya tapi belum kelihatan aja, mutiara itu. Nah, kamu punya pesan mungkin untuk mereka, apa yang harus mereka lakukan, bagaimana mereka mulai mungkin seperti itu untuk bisa percaya diri, paling tidak percaya diri seperti kamu. Oh, seperti saya. Oh, nggak gampang nih sebenarnya. Saya juga jalanin aja dulu. Jadi kalau aku bilang jangan takut, coba deh. Coba dulu aja. Kita nggak tahu jalan ke depannya gimana. Kalau memang ini jalannya kita, pasti ada aja jalan-jalan yang kebuka. Pasti ada aja yang orang-orang baik yang bantu kita bagaimana. Coba aja deh pokoknya. Jangan takut juga, ini kan juga untuk masa depan kita, untuk masa depan Maluku juga, bawa nama kita, bawa nama Maluku. Jadi coba dulu aja, nggak usah takut sih. Karena kita nggak tahu kan apa yang kita sendiri, apa yang kita bisa lakukan kan, limitnya itu nggak ada. Jadi jangan takut, coba dulu. Sky is the limit ya. Iya, itu dia. Jadi coba aja terus. Coba aja dulu. Tapi gini, melihat Maluku dan para perempuannya tentunya punya kekhasan sendiri. Katanya perempuan-perempuan Maluku tuh memang brave-nya itu beda, keberaniannya itu beda. Nah itu dia. Nah kalau Sharon melihat tokoh-tokoh perempuan di Maluku yang mungkin menginspirasi Sharon, ada nggak siapa gitu? Ya itu yang ada patungnya udah udah begini ya kan. Ya udah kayak dia aja, kita harus coba lah. Christina Marta Tiahahu. Betul. Jangan takut, coba dulu aja. Kita nggak tahu apa yang ada di depan kita, jalanin aja dulu. Jangan takut-takut, udah pikir duluan, aduh nggak bisa deh kayaknya. Jangan. Itu ini diri kita sendiri kan, apa namanya, melimitkan diri kita sendiri kan. Potensinya kita nggak tahu bagaimana, gitu sih. Sip. Dan banyak banget memang yang mengidolakan beliau ya, sampai di Jakarta itu ada tamannya sendiri di Jakarta ya. Karena kayaknya memang salah satu tokoh Indonesia. Jadi bukan cuma Maluku tapi tokoh perempuan Indonesia yang memang udah terkenal banget beliau. Nah kalau dari keluarga sendiri gimana? Bagaimana mereka melihat proses Sharon ini? Apakah mereka mendukung atau ya pastinya mendukung ya? Tapi gimana sih mereka? Apa mereka juga punya pressure yang tinggi, target yang kamu harus gini ada nggak? Oh ya, kalau dari keluarga sendiri memang puji Tuhan support banget. Kalau Sharon waktu itu ikut memang sempat ada kendala finansial sih. Tapi keluarga tuh support banget. Kita bisa apa ya? Kita bisa bagaimana supaya mereka juga lihat Sharon tuh semangat banget kan ngikut ini. Jadi jangan sampai yang nggak ikut lah, jangan sampai mengundurkan diri atau bagaimana. Jadi ya kita cari segala cara yang bisa, kita hubungin semua yang kita bisa. Itu dia, puji Tuhan, seperti yang Sharon bilang, kalau kita mau coba dulu, kita mau jalan dulu, pasti ada aja jalannya. Kita diketemuin sama orang-orang baik, kita dibukakan jalannya. Itulah. Dan iya ya, sejauh ini kan Sharon bilangnya Sharon yang memulai ini. Jadi Sharon melihat ada kekosongan di situ, kemudian Sharon coba-coba, tapi coba-cobanya tuh memang ada niatan banget, peduli ini terhadap Maluku ya. Iya. Betul. Dan ternyata jalan Tuhan terbuka di situ ya. Iya betul. Jadi ya itulah pokoknya. Tadi Sharon juga sempat underestimate diri Sharon kan, karena wah kok ini masih kosong ya, apa Sharon coba ya. Apa aku mampu? Iya, apa aku mampu? Kayaknya kalau lihat yang lain, aduh kebanting banget ya sih. Tapi itu jangan pikir-pikir dulu. Tapi cantiknya tidak, kayak udah lihat kok semuanya. Kalau cantik ya cantik. Cantik, tapi kan yang lainnya prestasi atau apa background ininya, pokoknya ya keterampilan gitu juga. Jadi ya coba dulu aja yang seperti Sharon bilang, jangan takut. Dan kita kan selama kita persiapan ini banyak yang bisa kita pelajari kan, persiapkan. Dan dari ini Sharon akan punya pengalaman banyak. Betul. Dan pengalaman-pengalaman itu yang membuat inisiatif kok malah belibet, memberikan inisiatif untuk Sharon nanti kalau besok-besok mau bakal beli license-nya dong, buat ngasih semangat untuk anak-anak. Betul. Jadi perempuan Maluku ya. Betul. Jadi nggak usah pikir kayak Sharon, aduh gimana ya. Jadi Sharon mau mungkin bisa kita tanamkan itu bibit-bibitnya dari mereka masih kecil-kecil ya. Dari SMP mungkin kita bikin putri apa. Jadi ada PD-nya tuh udah dibangkitkan dari mereka kecil-kecil. Kita latih public speaking, kita latih banyak lah.
Jadi itu terus ikut Putri Indonesia di sini, baru kita kirim ke sana ke Jakarta. Iya. Nanti kalau mau bikin kompetisinya join sama TVRI Maluku ya? Boleh dong. Siap. Iya. Oke. Nah, Kak Esti pengen Sharon memberikan pesannya langsung ke teman-teman ya yang ya mungkin lebih muda lagi dari Sharon, pesan-pesan ke mereka, kasih dong mereka semangat supaya mereka bisa punya motivasi untuk tampil di ajang nasional seperti ini. Boleh. Gimana ya bilangnya? Hai semuanya, aku Sharon Sahetapi. Aku cuma mau bilang kalian tuh harus coba, jangan takut, jangan kayak aku memang nggak pede ya. Tapi sejak aku jalan sini makin meningkat lah pedenya, makin belajar untuk berbicara, belajar catwalk, belajar apa semua yang dibutuhkan untuk aku bisa ikut Putri Indonesia ini. Jadi kalau aku sendiri, aku bilang itu aja sih, jangan takut, harus coba, jangan limitin diri sendiri. Kita soalnya nggak tahu apa yang kita bisa lakukan ke depannya. Kita jangan kakak bilang tadi, sky is the limit. Sky is the limit ya. Jadi udah pokoknya kembangkan diri kalian, jangan takut karena kita bawa nama kita bawa masa depan Maluku juga. Oke. Itu good message untuk anak muda Maluku ya. Nanti abis ini Kak pengen Sharon minta dukungan juga di sini. Oh boleh. Ya, tapi mau nanya dulu, Sharon, kalau ada seseorang yang sangat berjasa memberikan motivasi dan dorongan yang paling tinggi buat kamu ya, itu siapa orang itu? Mungkin ini di sini di podcast Suamiku adalah kesempatan kamu untuk bilang thank you ke dia dengan dari deep heart. Silakan. Boleh. Untuk keluargaku, my family. Udah. Nanti aku nangis. Oh ya benar, jangan dong, udah cantik, jangan nangis. Bahaya. Jadi mereka memang benar-benar support ya. Pas waktu mau kasih juga kalau misalnya ada yang pengen, tapi kalau misalnya nggak ada dorongan yang kuat dari backupnya nggak kuat, family dan Tuhan sih. Dan Tuhan, betul sekali. Dan semoga alam dan seisinya ini mendukung untuk pasti the rest will follow lah. Yes, that's right. Nah, ini seru banget ya ngobrolin soal ajang beauty pageant. Sharon, mungkin terakhir Sharon mau minta dukungan ke pemirsa, pokoknya publik Maluku lah ya. Mungkin bisa dukungannya seperti apa? Silahkan. Boleh. Semuanya beta tolong dukungan dan supportnya, yang paling penting doa. Kalau bisa dukung beta lewat vote, lewat Instagram, di likes mungkin, dan ya yang paling penting doa sih, karena doa tuh paling kuat kan. Siap. Ya, dan support, like, dan ya gitu sih. Itu dulu sih. Pokoknya kalau aku bisa bawa nama Maluku ini naik ya, nanti pasti ada jalan lagi di sini. Aku mau anak-anak muda lebih maju lagi. Oke. Ya. Terima kasih Sharon. Terima kasih. 30 menit yang insightful untuk KST dan juga untuk anak muda Maluku, juga untuk publik Maluku keseluruhannya, bukan cuma anak muda, ini juga harus ditonton oleh yang bapak-bapak, ibu-ibu semua yang ada di rumah. Tolong beta dulu ya. Kita dukung ya, karena ke depan sebagai calon entrepreneur mungkin Sharon juga punya ide dan inovasi ke depan yang sangat kita butuhkan di Maluku. Ditunggu kolaborasinya dengan pemerintah Maluku. Pokoknya nanti apapun hasilnya setelah ajang Putri Indonesia 2025, apapun hasilnya ditunggu kolaborasinya, dan TVRI siap di sini selalu kita undang para sama kakak juga ya. Ya insyaallah. Ya oke. Tungguin Sharon aku ya. Siap, kita tunggu dan doakan yang terbaik. Pokoknya do your best di ajang tersebut ya. Dan kalian semua juga jangan lupa kalau mau dukung kan harusnya tahu nih tempat di mana dukungnya. Sharon mungkin bagaimana ngedukungnya, mungkin Sharon bisa kasih tahu juga ya di Instagramnya. Bisa. Alamatnya di mana? Di bawah sini ya. Namanya agak ribet, nanti aku ketikin. Oh ya siap, nanti ditaruh di bawah sini ya. Selnikyu dan juga jangan lupa follow akun media sosial TVRI Maluku. Nanti kita juga bareng-bareng untuk support Putri Indonesia 2025 dari Maluku, Sharon Sahetapi. Jangan lupa like,
subscribe, share. Kita ada di YouTube, Twitter, kita ada juga di TikTok. Twitter jadi X ya sekarang ya. Kok kayak sih Twitter mulu ya. Masih belum move on ya? Iya, belum move on. Kita di TikTok, di YouTube. Jadi jangan lupa nanti ngikutin terus konten-konten kita. Salah satunya episode dengan Putri Indonesia 2025 dari Maluku, Sharon Sahetapi. Oke, begitu dari KST dan juga dari Sharon. Terima kasih banyak dan sampai jumpa.